بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk prinsip Islam, prinsip seorang muslim adalah beriman akan adanya hari akhir. Setiap muslim pasti mengenal yang namanya seseorang ketika meninggal dunia, dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Muslim yang baik, muslim yang taat, dia pasti tahu hal tersebut. Oleh karenanya mereka semangat dalam beramal, semangat dalam beribadah, berupaya untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram, maksiat. Itu semua dikarenakan ada keimanan pada mereka bahwasannya nanti mereka akan dibangkitkan dan akan dimintai tanggung jawab. Itulah yang mendorong kita semua duduk di majelis ini. Seseorang yang banyak harta rela menginfakkan hartanya di bulan Ramadan, mereka rela menahan lapar dan haus, juga berletih melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Itu semua dikarenakan ada keimanan bahwasannya nanti mereka akan dibangkitkan dan dimintai tanggung jawab setelah kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim berulang-ulang berkaitan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Sering digandengkan berkaitan dengan permasalahan tersebut. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di salah satu ayat dalam Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Juga dalam hadis sering sekali Rasulullah SAW menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, ucapkanlah yang baik ataupun diam. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di awal-awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim,
Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang-orang yang bertakwa? Di antaranya tadi disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman dengan perkara gaib. Beriman dengan perkara gaib meliputi beriman dengan perkara-perkara yang dulu, yang tidak kita saksikan namun diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencakup juga beriman dengan perkara-perkara yang belum terjadi, yang diberitakan oleh Rasul dari perkara-perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Adanya Dajjal, turunnya Isa ibnu Maryam, adanya Ya'juj wa Ma'juj. Dan beriman dengan perkara gaib mencakup perkara-perkara yang akan terjadi setelah kematian kita. Para ulama menyebutkan beriman dengan perkara yang gaib ini memotivasi untuk semangat beribadah. Oleh karenanya ketika Rasul alaihi salatu wassalam ditanya oleh Jibril tentang iman, ya Muhammad akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa jawabnya Rasul? Rasul mengatakan beriman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Di antara bentuk keimanan yang dikenal dengan istilah rukun iman adalah beriman dengan adanya hari akhir. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hari akhir ini ada beberapa poin permasalahan yang digolongkan oleh para ulama berkaitan dengan beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir mencakup 3 poin, dan 3 poin ini ada cabang-cabangnya. Yang pertama, beriman dengan hari akhir adalah mengimani adanya fitnah kubur, azab kubur dan nikmat kubur. Ini masuk pada bagian beriman dengan hari akhir, yaitu beriman dengan perkara-perkara yang terjadi di alam kubur. Termasuk bagian yang kedua dari beriman kepada hari akhir, yaitu beriman dengan perkara-perkara yang merupakan tanda dekatnya hari kiamat, seperti munculnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, munculnya Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya api dari negeri Yaman yang menggiring umat manusia sampai ke negeri Syam, munculnya hewan melata yang melukai atau mengajak bicara umat manusia, Imam Mahdi dan yang lainnya. Ini juga masuk pada bagian beriman kepada hari akhir. Dan di antara bagian dari beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan perkara-perkara yang pasti terjadi setelah hari kiamat. Jadi ada 3 poin. Masing-masingnya tadi punya cabang-cabangnya. Adapun yang akan kita kaji pada insyaallah di pertemuan pada malam hari ini berkaitan dengan perkara di alam kubur dan nanti setelah dibangkitkan di hari kiamat. Adapun berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, ya mungkin itu ada pembahasan tersendiri yang cukup panjang, ya mungkin nanti ustaz-ustaz yang lain yang bisa menyampaikan. Berkaitan dengan seseorang ketika meninggal dunia,
perkara yang perlu kita imani dan wajib kita imani, poin pertama adanya fitnah kubur. Yang pertama fitnah kubur. Apa makna fitnah kubur? Kita kan sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya enggak? Wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnati masihid dajjal. Ya. Berlindung dari azab kubur, fitnah hidup, fitnah mati, fitnah dajjal, ya. Dari hadis tadi diambil faedah bahwasannya alam kubur itu ada dan nyata. Namun tidak bisa kita rasakan di alam dunia ini, melainkan setelah dia meninggal dunia. Difahami? Jadi kalau seandainya seseorang gali kuburan dan ketika dia gali di kuburan tersebut tidak didapati ada siksa, jawabannya itu orang yang gali masih di alam dunia. Difahami? Misalkan ini ada orang kafir, ya, paling bejatnya orang kafir, mati di atas kekufurannya. Penasaran dia, digali sama dia. Ketika digali tidak nampak ada bekas pukulan, bekas gebukan malaikat, ya, katanya orang kafir diazab dalam kubur. Ini tidak diazab, buktinya masih utuh jasadnya. Kita katakan antum masih di alam dunia, belum di alam kubur. Kenapa? Buktinya ketika antum lihat masih kakinya antum menginjakkan di tanah kuburan. Itu bukan alam kuburan. Difahami? Alam kuburan itu bukan lagi alam dunia, bukan tanah kuburan. Yang pertama kali yang wajib kita imani ketika seseorang meninggal dunia di alam kubur, yang wajib kita imani adanya fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Fitnah kubur itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fitnah kubur itu adalah al-ikhtibar wal imtihan lil mayyit, ujian pertanyaan kepada mayit yang diajukan oleh kedua malaikat. Jadi ada dua malaikat yang dikenal dengan Munkar dan Nakir bertanya kepada orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Di antara dalilnya, argumentasi yang menyebutkan adanya fitnah kubur disebutkan dalam hadis dari sahabat Al-Barra ibnu Azib. Rasulullah SAW menyebutkan ketika seseorang meninggal dunia, fayatihi malakan, maka dia akan didatangi oleh dua malaikat, yuqalu lahu Munkar wa Nakir. Malaikat tersebut disebut atau dipanggil sebagai panggilan Munkar dan Nakir. Namanya dikenal dengan nama Munkar dan Nakir. Kedua malaikat tersebut fayaqulani lahu, bertanya kepada orang tersebut, man rabbuk, siapa Rabbmu? Ya. Kemudian dia bertanya lagi, waman nabiyuk, siapa nabimu? Kemudian wama dinuk, apa agamamu? Kalau dia muslim yang taat, yang mukmin, dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kalau dia orang yang fajir, orang yang kafir, dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ini wajib kita imani, ada pertanyaan tersebut. Namun para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab dengan dihafal di dunia ini, tapi harus dengan amalan soleh. Disebutkan dalam hadis tersebut, ketika kata Rasul, ketika orang fajir, ketika dia ditanya tentang tiga pertanyaan tadi, dia menjawab la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Orang yang fajir, orang yang buru, orang kafir, dia menjawab, aku tidak tahu, aku cuma bisa mendengar orang-orang dulu mengucapkan demikian, aku pun ikut mengucapkannya. Menunjukkan kata para ulama, dia ini bukan orang yang beramal, dia cuma tahu orang dengarkan
Kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia menjawab Allah. Siapa Nabi Muhammad, apa agamamu Islam, tapi tidak ada amal pada dia. Ketika tidak ada amal pada dia, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Itu yang pertama. Nah, berkaitan dengan fitnah kubur ini tadi, apakah ada orang yang tidak ditanya di alam kubur? Para ulama menyebutkan hukum asal semua umat manusia pasti akan ditanyai oleh kedua malaikat tersebut. Namun di sana ada orang-orang yang dikecualikan, yang tidak ditanya oleh malaikat. Ya. Kalau baik antum masuk, kita sama-sama. Kan lemak kalau tidak ditanya lagi, tidak diinterogasi. Di antaranya yang pertama al-anbiya, para nabi, para rasul. Ya, ini tidak ditanya, lewat kita. Ya, karena kita bukan nabi. Kalau ada yang ngaku nabi di sini, gawat. Itu kekufuran. Tidak ditanya. Rasul menyebutkan berkaitan dengan beliau, kata Rasul alaihi salatu wassalam, bi tus'alun. Dengan aku inilah kalian akan ditanya. Jadi bukan Rasul yang ditanya, tapi kalian akan ditanya tentang wa anni tus'alun. Tentangkulah kalian akan ditanya. Kemudian yang kedua, yang tidak ditanya kata para ulama adalah orang-orang siddiqun. As-siddiqun. Ya. Orang-orang yang jujur dalam keimanannya, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Apa argumentasinya? Disebutkan dalam hadis ketika salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa kaum mukminin itu ditanya di alam kuburnya? Sedangkan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid tidak ditanya." Ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi quburihim illa syahid. Kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, kenapa kaum mukminun itu ditanya di alam kubur kecuali orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid?" Dia bertanya lagi 2 kali, pertanyaan dilontarkan kepada Rasul. Pertanyaan itu ditanyakan kepada Rasul 2 kali, dia melontarkan pertanyaan, Rasul menjawab, "Kafa bi baraqitis suyuf ala ra'si fitnah." Kata Rasul, cukuplah kilatan tebasan pedang yang melewati leher dia tadi sebagai fitnah, ujian bagi dia di medan tempur. Orang ketika ikut di medan jihad dan dia tewas di situ, itu sebagai penebus pertanyaan di alam kubur nanti. Ini kan berkaitan dengan syahid. Tapi kenapa orang-orang yang jujur, siddiqun, jujur dalam hati, dalam amal, dalam perbuatan, keimanannya juga tidak ditanya? Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man yuti'illaha war rasul." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan digolongkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin. Mereka adalah sebaik-baik teman. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, apabila seorang yang syahid, orang yang syahid ini tadi tidak ditanya di alam kubur oleh kedua malaikat, maka orang-orang yang siddiqin lebih layak untuk tidak ditanya. Kenapa? Dikarenakan dalam surat An-Nisa tadi disebutkan mereka akan bersama para nabi, kemudian siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Siddiqin kedudukannya di bawah para nabi, ya. Syuhada kedudukannya di bawah orang-orang siddiq.
Kalau siddiq saja tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat tidak ditanya di alam kubur, syahid tidak ditanya oleh kedua malaikat, maka siddiq lebih layak untuk tidak ditanya. Kenapa? Karena kedudukan siddiq lebih tinggi urutannya tadi. Karena siddiq digolongkan di bawah nabi. Kalau dari kalangan wanita, contoh Maryam siddiqah, Aisyah mendapatkan gelar siddiqah bintu siddiq. Kemudian berkaitan dengan orang yang dikecualikan juga, para ulama menyebutkan adalah al-murabit fi sabilillah, orang yang berjaga-jaga di jalan Allah, jaga di perbatasan. Disebutkan dalam hadis, ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami syahrin wa qiyamihi, wa in mata jara alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa amina al-fattan. Rasul menyebutkan dalam hadis dari sahabat Fadalah ibni Ubaid, riwayat Muslim, kata Rasul, orang yang berjaga-jaga siang malam di perbatasan wilayah kaum muslimin jauh lebih baik dibandingkan dia berpuasa selama sebulan dan sholat tahajud selama sebulan. Orang yang berjaga-jaga di perbatasan melindungi kaum muslimin, kalau seandainya dia meninggal dunia, kata Rasul, maka amalannya tadi akan tetap mengalir dan rezekinya akan dilimpahkan nanti di akhirat. Wa amina al-fattan, dan dia pun akan selamat dari pertanyaan dua malaikat. Ya, kalau zaman dahulu ada orang-orang yang berjaga di perbatasan negeri kaum muslimin dalam rangka menjaga dan melindungi negara kaum muslimin. Ini juga orang yang dikecualikan, yang tidak akan ditanya oleh kedua malaikat. Ya. Ketika seseorang ditanya oleh kedua malaikat, ada dua kemungkinan. Dia bisa jawab atau tidak bisa jawab. Ketika dia bisa jawab, maka orang tersebut akan mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur. Ketika dia tidak bisa jawab, maka dia mendapatkan azab kubur. Ya, jadi ada dua, ada nikmat, ada azab. Juga dibahas oleh para ulama berkaitan dengan azab kubur. Apakah terus berlangsung sampai hari kiamat ataukah ada jeda? Mereka para ulama menyebutkan bahwasannya azab kubur tersebut ya, dirinci. Jika dia orang kafir dia tidak punya keimanan, maka azab tersebut akan berlangsung sampai hari kiamat. Jadi di alam kubur diazab terus. Dalilnya disebutkan dalam surat Ghafir ayat ke-45-46. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashyan. Neraka itu ditampakkan, dipaparkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya di pagi hari dan di sore hari. Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Nanti menjelang hari kiamat, terjadi hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masukkan keluarga Firaun, bala tentaranya kepada azab yang sangat pedih. Jadi setiap hari Firaun dan bala tentaranya mendapatkan azab tersebut sampai hari kiamat, dari zamannya Nabi Musa. Itu kalau dia kafir. Namun kalau dia muslim, mukmin, sebesar apapun dosa dia, azab tersebut bisa jadi terputus. Apa sebab terputusnya? Para ulama menyebutkan sebab terputusnya bisa jadi dikarenakan ada amal jariah yang pernah dia tanam, atau permintaan ampun dari anak keturunannya atau orang lain. Makanya penting bagi kita semua untuk mendoakan orang tua kita, kerabat kita, keluarga kita tadi.
Kita kan tidak tahu dia nikmat atau sengsara di alam kubur. Maka dengan doa tadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi kalau dia orang yang banyak dosa, dengan doa tadi diringankan azabnya atau bahkan diampuni. Kalau dia yang memang orang yang saleh, maka akan diangkat derajatnya dengan sebab doa kita tadi. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan dalam Kitabur Ruh, huwa azabu ba'dil usa alladzina khaffat jaraimuhum fayu'adzab bihasabi jurmihi. Azab sebagian ahli maksiat yang tindak kejahatannya masih ringan, maka dia diazab sesuai dengan kadar dosanya. Summa yukhaffaf anhu kama yu'adzab finnar muddah. Kemudian dikasih keringanan dosa azab tadi. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa qad yanqati'u anhul azab, terkadang azab orang yang berdosa di alam kubur tadi terputus bidu'ain, dengan sebab doa, au shadaqatin, atau dengan sebab sedekah. Dulu pernah sedekah tapi sedekah jariyah, au istighfarin, atau dengan sebab istighfar, permohonan ampun dari anak keturunannya, au thawabi hajjin, atau pahala haji atau pahala umroh yang ahli warisnya mengumrohkan atau menghajikan atas nama bapaknya. Jelas? Jadi azab kubur kadang berlangsung terus menerus, tidak ada jeda, berhenti terus, dirasakan terus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Yang kedua, bisa jadi dia diazab sekian waktu namun terputus azab tadi. Apa sebabnya? Bisa jadi ada yang memintakan ampun pada dia, ya enggak? Bisa jadi dia punya amalan sedekah jariyah. Bisa jadi ada yang menghajikan dia, mengumrohkan dia. Difahami ya? Itu tadi. Kemudian berkaitan dengan azab kubur tersebut, apakah azab kubur tersebut dirasakan oleh jasad kita ini, ataukah dirasakan ruh, ataukah kedua-duanya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kata Syekhul Islam sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, al-azabu wan na'im 'ala nafsi wal badan. Azab dan nikmat kubur dirasakan oleh roh dan badan. Bittifaqi ahli sunnah, dengan kesepakatan ahli sunnah. Namun kata beliau, tuna'am an-nafsu wa tu'adzab munfarada 'anil badan. Namun terkadang roh dikasih nikmat atau dikasih azab tersendiri dari badan, dan terkadang tu'adzab muttasila bil badan, terkadang diazab ketika roh nyambung dengan badan. Jadi ketika seseorang di alam kubur, di alam barzakh, ini kan sudah perkara gaib kan, terkadang yang diazab tadi ruh dan badannya, terkadang ruhnya tersendiri. Ini semua perkara gaib yang tidak kita saksikan di alam dunia ini tadi. Kemudian termasuk bentuk beriman dengan hari akhir adalah mengimani kebangkitan, mengimani adanya kebangkitan. Maksud kebangkitan di sini hari kebangkitan di hari kiamat. Hari kebangkitan di hari kiamat tersebut pertama kali umat manusia ketika dibangkitkan setelah tiupan trompet. Mungkin sebagian kita sudah ketahui bahwasanya nanti menjelang hari kiamat, malaikat peniup trompet
akan meniup trompet, atau yang dikenal dengan sebagian kita nyebutnya sangkakala ya, tiupan sangkakala. Nah, kalau bahasa Arabnya sur ya. Dia mirip tanduk ya. Mirip tanduk. Nah, tiupan itu ditiup malaikat. Sebagian para ulama mengatakan 3 kali tiupan, 3 kali pada waktu yang berbeda. Ada yang menyatakan 2 kali. Kalau yang menyatakan 2 kali, maksudnya tiupan pertama mematikan alam semesta, tiupan yang kedua membangkitkan umat manusia. Nah, pembahasan kita ketika dibangkitkan, ketika umat manusia dibangkitkan, disitulah umat manusia dibangkitkan di Ardul Mahsyar. Ardul Mahsyar, atau sebagian kita mengenalnya Padang Mahsyar ya. Bagaimana Padang Mahsyar? Disebutkan dari hadis Sahal ibni Sa'ad, Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra. Umat manusia itu nanti di hari kiamat dikumpulkan di suatu tanah, yang tanah jenis tanahnya ini tadi putih, tapi bukan lagi bumi ini tadi, putih. Afra, ndak rata, maksudnya itu ndak katik bukit-bukitan, rato, sehingga yang di ujung sini bisa ngelihat di ujung situ. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada hari itu nanti kata Allah Subhanahu wa taala diganti bumi ini dengan bumi yang lain, langit dengan langit yang lain. Disebutkan oleh Sahal, laisa fiya ma'lamun li ahadin, dan tidak ada tanda milik seseorang pun. Seluruh umat manusia dibangkitkan di tempat tersebut. Dari mana dibangkitkan? Disebutkan dalam hadis dibangkitkan dari tulang ekor. Bahasa Arabnya ajbuz zanab. Tulang ekor itu, tulang ekor kita ini itu tidak hancur walaupun ribuan tahun. Nah, dari tulang itu tadilah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Bagaimana dibangkitkan? Dibangkitkan dalam keadaan bahan bangkitnya tadi, jasad kita yang sekarang ini sudah jadi debu, sudah hancur, itu dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dalam kondisi seperti ini. Makhluk yang paling pertama kali bangkit adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Rasul mengatakan, ana awwalu man yunshaq anul qabr. Aku adalah manusia yang pertama kali kuburannya terbelah, dibangkitkan. Ketika umat manusia dibangkitkan, kondisi mereka pada waktu itu tanpa menggunakan alas kaki, tanpa menggunakan pakaian, dan belum dikhitan, telanjang bulat. Ya, itu kebayanglah telanjang bulat tanpa pakaian. Dan orang yang pertama kali nanti memakai pakaian adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rasul menyebutkan dalam hadis, yuhsyarun nas yaumal qiyamah uratan hufatan ghurlan. Umat manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat, tanpa alas kaki, belum dihitan. Fa'awwalu man yuksa Ibrahim. Kata Rasul, orang yang pertama kali menggunakan pakaian adalah Ibrahim. Hadis muttafaqun alaih. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar bahwasannya umat manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, annas yauma idzin yanzuru ba'dhum ba'dhan." Ya Rasulullah, kalau begitu umat manusia nanti akan saling melihat satu sama lain. Ya normal pikiran gitu kalau telanjang bulat, saling jingok sih kok. Yang ini nyingok ini, yang ini nyingok ini. Malu kan?
Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Ya Aisyah, al-amru yauma idzin asyaddu min dzalik." Urusan pada hari itu nanti itu lebih mengerikan. Terus apa yang mereka alami? Disebutkan dalam hadis, ketika itu matahari didekatkan di atas kepala dengan jarak kaqadri mil, jarak 1 mil. Sebagian para ulama menyebutkan 1 mil di situ mil yang ma'ruf di kalangan kita di dunia ini tadi, 1, sekian kilo. Sebagian lagi mengatakan maksud mil di situ adalah batas celak yang ditempelkan ke mata. Saking dekatnya tadi. Matahari didekatkan. Ketika itu umat manusia dilumuri oleh keringat, dikucur berkeringat. Sebagian mereka ada yang keringatnya sampai ke kaki, sebagian ada yang sampai ke betis, sebagian ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, bahkan ada yang sampai ditutupi oleh keringat tadi, sampai ke telinga, tenggelam di bawah keringat. Itu semua berdasarkan kadar amalan mereka masing-masing. Ada orang-orang yang dapat fasilitas, dapat naungan, tidak terkena panas matahari. Ya. Ketika itu umat manusia mendatangi Nabi Allah Adam, minta agar Adam memohon kepada Allah supaya cepat-cepat diputuskan perkaranya ini tadi. Mereka datang kepada Adam, "Ya Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapak kami. Tolong sampaikan, minta kepada Allah agar kami cepat diputuskan. Jangan istilah kitanya tekuntang aja ini, dipanaskan." Adam tidak sanggup. Kata Adam, "Nafsi, hari ini kita ngurusi dewek-dewek." Kemudian Adam menyebutkan kalau dia punya melakukan kesalahan dulu. Allah melarang aku mendekati suatu pohon, aku pun melanggarnya. Kemudian mereka mendatangi Nabiullah Nuh, kemudian datang lagi ke Ibrahim, kemudian datang kepada Musa, datang kepada Nabi Isa, sampai terakhir mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menuju Arash, beliau menyungkur sujud di bawah Arash, beliau memohon kepada Allah SWT agar disegerakan hukumannya. Kemudian Allah SWT mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa." Ya Muhammad, angkat kepalamu, minta engkau diberi, minta syafaat engkau diberi syafaat. Akhirnya Rasul mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Kemudian di antara bentuk beriman bagian dari hari kiamat, ya, hari akhirat, mengimani adanya telaga. Adanya telaga yang dikenal dengan al-haud, bahasa Arabnya haud. Namun sering kita nyebutnya, sebagian orang menyebutnya telaga Kautsar. Sebenarnya Kautsar itu bukan telaga, tapi sungai yang ada di surga. Nah, telaga Nabi SAW itu airnya sumbernya di Kautsar. Sumbernya dari Kautsar. Ini wajib kita imani. Luasnya sangat luas. Nah, orang yang minum dari telaga tersebut, sekali minum dia tidak akan haus selama-lamanya. Sebagian para ulama menyebutkan setiap nabi itu punya telaga. Setiap nabi punya telaga. Namun telaga Nabi kita Muhammad SAW adalah telaga yang paling luas, paling besar. Di situ punya 2 pancuran, telaga tersebut ada 2 pancuran, satu terbuat dari emas, satu terbuat dari perak, dan pancuran ini menuju ke surga yang mengalirkan air ke telaga tersebut. Rasul menanti umat Islam di telaga tersebut. Namun di sana ada orang-orang yang terusir, tidak bisa minum dari telaga tersebut. Ya, Rasul memanggil ummati, ummati. Ya, dalam riwayat yang lain Rasul memanggil usayhabi, usayhabi. Kemudian fayuqalu lahu, dikatakan kepada Rasul, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah wafatnya engkau. Itu
di telaga nanti. Kemudian di antara bentuk beriman kepada hari akhir yaitu mengimani adanya mizan, timbangan, ya, timbangan. Mengimani adanya timbangan. Timbangan yang dimaksud adalah timbangan untuk menimbang amalan. Nah, bentuknya, sifatnya mizan, sifatnya timbangan, kata para ulama terdiri dari dua kifah. Dua kifah itu dua daun, ada kanan kiri, dan punya lisan. Lisan itu yang menjadikan patokan untuk takaran lurus seimbang pendaknya, tengahnya itu. Nah, di sini para ulama terjadi perbedaan pendapat. Mizan timbangan ini, setiap orang ada timbangan tersendiri ataukah sikok timbangan ditimbangkan banyak sebumi ini tadi. Sebagian para ulama mengatakan timbangan itu satu, dipakai untuk seluruh umat manusia. Sebagian lagi mengatakan timbangan itu setiap orang ditimbang pakai timbangan masing-masing. Nah, kemudian apa saja yang ditimbang? Yang ditimbang di sini, hukum asal yang ditimbang adalah catatan. Namun terkadang amalannya, terkadang orangnya. Jadi yang ditimbang nanti di hari kiamat, terkadang catatan amalan kita, terkadang amalannya langsung, terkadang uangnya yang melok ditimbang. Dan tiga-tiga ini ada dalilnya. Dalil yang menunjukkan bahwasannya yang ditimbang adalah catatannya. Mungkin sebagian antum pernah dengar kisah ada orang yang banyak dosa, punya catatan 99, ya enggak? Dosanya 99 ditaruhkan di daun timbangan sebelah, kemudian kalimat la ilaha illallah di daun timbangan sebelahnya. Berarti kan ini catatan kan? Catatan yang ada di malaikat, itu yang ditimbang. Hadis yang lain ada menunjukkan amalannya yang ditimbang. Pernah antum dengar hadis 2 kalimat ringan di lisan, dicintai Ar-Rahman, ya enggak? Berat di timbangan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Berarti amalannya yang ditimbang. Terkadang uangnya yang ditimbang. Mungkin sebagian antum pernah dengar, pernah Rasul Abdullah bin Mas'ud naik pucuk kayu, betisnya tersingkap, diketahui sama sahabat yang lain kan. Bahasa kita adalah kekecil betis. Kata Rasul, betis ini ditimbangan nanti pada hari kiamat lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Berarti uangnya yang ditimbang. Jadi tiga-tiga tadi memungkinkan ditimbang. Terkadang amalannya, terkadang uangnya, terkadang amalannya yang ditimbang. Dan wajib kita imani. Kemudian di antara, nah kemudian apakah orang kafir ditimbang amalannya? Ya, ditimbang amalannya. Nah, untuk orang kafir ini tadi, para ulama menyebutkan mereka pun tetap akan ditimbang amalannya. Apa fungsinya? Sebagai bentuk keadilan. Itu keadilannya Allah SWT, supaya mereka tahu, ini loh dosanya antum selama hidup di bumi 60 tahun. Nah, itu tadi. Jadi orang kafir pun tetap ditimbang. Kemudian di antara beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan adanya hisab. Hisab beda dengan timbangan. Hisab beda dengan timbangan. Kalau hisab terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, hisab pemaparan amalan. Cuman dipaparkan. Allah SWT memaparkan amalan-amalan kita. Ada dosa segala macam dipaparkan. Ini loh ketika di dunia itu dosanya antum. Kadang dimaafkan. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasiron. Cuman dipaparkan baik, dipaparkan, tahu-tahu dimaafkan oleh Allah SWT. Ini yang Rasul sering berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasiron. Ya Allah, hisab aku dengan hisab yang ringan. Hisab yang kedua, hisab terjadi diskusi, dialog antara hamba dengan Allah SWT. Engkau pada hari ini begini dan begini, ngeles dia. Pernah ada antum baca hadis,
ada 3 golongan yang pertama kali dinyalakan neraka untuk dia. Pernah dengar ya? Ada 3 golongan neraka itu dinyalakan untuk dia. Di antaranya wong yang baca Al-Quran, belajar, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi supaya dipanggil seorang qori. Yang kedua orang yang berinfak, yang ketiga orang yang berjihad. 3-tiganya itu kan ngeles. Ketika ditanya, apa yang kau perbuat ini tadi? Dia menjawab, aku membaca Al-Quran karenamu ya Allah, aku berjihad karenamu ya Allah, aku berinfak karenamu ya Allah. 3-tiganya dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Dikarenakan terjadi munaqasyah, dialog. Nah itu tadi. Untuk orang kafir tetap dilakukan hisab. Tetap dilakukan hisab. Hisab itu apa? Amalan-amalan kebaikannya ditampakkan, amalan keburukannya ditampakkan, tapi amalan kebaikannya langsung digugurkan. Langsung digugurkan. Jadi cuma sekedar ditampakkan baik, tidak kasih manfaat sama sekali. Kemudian termasuk bagian dari beriman dengan hari akhir, beriman dengan adanya sirat, jembatan. Nah, jembatan tersebut terletak di atas jahanam, bawahnya jahanam, di seberang itu surga. Nah, di jembatan tersebut yang bisa melintas sesuai dengan kadar amalan dia. Kata para ulama, kesimpulannya, siapa yang berada di siratul mustaqim di dunia ini tadi, siratul mustaqim itu maksudnya Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan bisa melewati siratul mustaqim yang ada di akhirat. Itu baik patokannya. Setelah dia melewati sirat, yang nyampak-nyampak di sirat itu tadi tajamnya sebagaikan pedang, lembut bagaikan rambut, dan melintas di situ ada kalalib. Kalalib itu ada kail. Kalau nak ngelewat ada kail yang nyampakkan dia tadi. Nah, ketika berada di seberang, di situ belum kelar urusan. Masih ada jembatan kecil namanya Kontoro. Setelah melewati Kontoro ini tadi, berada di seberang itu ada surga. Pas nak masuk surga, barulah ada yang namanya kisos. Dan wajib kita imani, kisos itu urusan yang belum kelar sesama hamba di dunia ini tadi. Yang utang belum terbayar, yang dulu pernah nabok kepala uang, pernah misalkan nangani kucing sampai mati kucing, ditengkang pakai sapu misalkan, itu kaget di kisos di sana. Sampai betul-betul dia masuk surga tanpa hisab, tanpa dosa sama sekali. Barulah masuk surga. Setelah masuk surga, yang penduduk neraka lah masuk neraka, yang surga masuk surga. Terakhir barulah dipanggillah kematian tadi, ditampakkan dalam seekor kambing warna hitam dan putih. Hitam sebagai lambang penduduk neraka, putih sebagai lambang penduduk surga. Kemudian kambing tersebut disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disaksikan oleh penduduk surga dan disaksikan oleh penduduk neraka. Ketika disembelihnya kambing tersebut, maka kekallah penduduk neraka, kekallah penduduk surga, karena kematian sudah dimusnahkan. Wallahu taala alam shawab. Inilah pembahasan secara global berkaitan dengan beriman akan adanya hari akhir. Nah, inilah yang memotivasi kita untuk beramal. Dan masih panjang, mati lagi belum. Bayangkanlah. Makanya kalau ada poster yang antum galak temui, poster panjang nian, mati lagi belum gitu. Yang pertama kali kalau kita mati, ketemu pertanyaan kedua malaikat. Ini yang harus dipersiapkan. Wallahu taala alam shawab. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.